Halo sahabatku jeritan hati. Siap-siap, karena kali ini kita akan menyaksikan kisah yang akan membuat kita semua berpikir keras tentang arti pengorbanan dan pengkhianatan dalam keluarga. Ini adalah kisah tentang sebuah mobil impian, sebuah perjalanan mewah yang dibayar dengan air mata, dan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Sebelum kita masuk ke dalam drama yang memanas, yuk tunjukkan dukunganmu. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Jeritan Hati sekarang juga, dan paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Kisah kali ini akan berpusat pada Risa, putri sulung yang mandiri, dan mobil sport yang sangat ia cintai. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan sebuah bom waktu finansial yang siap meledak di tangan orang tuanya. Apakah harga sebuah liburan mewah sebanding dengan kehancuran finansial dan kepercayaan? Tonton sampai habis dan berikan pendapatmu. Risa berdiri di depan mobil sport berwarna merah menyala, hasil dari bertahun-tahun kerja kerasnya di bidang teknologi finansial yang sukses besar. Mobil itu bukan hanya lambang kesuksesan, melainkan sebuah pernyataan bahwa ia, Risa, anak sulung yang selama ini merasa dianaktirikan, mampu meraih segala sesuatu dengan usahanya sendiri. Di mata orang tuanya, Bu Hana dan Pak Danu, mobil itu hanyalah barang mahal yang tidak penting. Apalagi jika dibandingkan dengan kenyamanan dan keinginan Adelia, adik Risa. Mobil itu, yang dinamai Victoria oleh Risa, diparkir di garasi tersembunyi, terpisah dari rumah utama orang tuanya, sebuah garasi yang Risa beli khusus agar mobil itu aman dari pandangan siapapun. Bu Hana dan Pak Danu bahkan tidak tahu persis lokasi garasi itu. Mereka hanya tahu Risa memiliki tempat parkir rahasia di dekat kantornya. Risa mengelus kap mobil Victoria. Sebentar lagi ia harus pergi. Sebuah perjalanan bisnis penting selama 3 minggu ke 3 negara Asia Tenggara menunggunya, sebuah proyek yang nilainya bisa melipat gandakan kekayaannya. Sebelum pergi, Risa sudah memastikan semua sistem keamanan canggih yang ia pasang pada Victoria berfungsi sempurna. Sistem itu tidak hanya meliputi GPS pelacakan biasa, melainkan sebuah teknologi jaringan terenkripsi yang langsung terhubung ke perusahaannya. Hanya Risa yang memiliki akses penuh ke sistem masternya. Ini adalah langkah pencegahan yang Risa lakukan, bukan karena ia paranoid, tetapi karena ia tahu betul watak Bu Hana dan Adelia. Sejak Risa kecil, Adelia selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan seringkali dengan mengorbankan Risa. Bu Hana selalu memandang Risa dengan sebelah mata. Meskipun Risa adalah CEO sebuah startup yang berkembang pesat, Bu Hana lebih sering membanggakan Adelia, yang katanya artistik dan sensitif. Padahal Adelia hanya seorang influencer kelas menengah yang sangat boros dan bergantung pada uang orang tua. Semua tagihan liburan, belanja, bahkan gaya hidup mewah Adelia, sebagian besar selalu ditanggung oleh orang tuanya, yang seringkali juga diam-diam dibantu oleh transferan Risa yang tak pernah ia minta kembali. Pagi itu, sebelum Risa berangkat ke bandara, ia menyempatkan diri singgah sebentar ke rumah orang tuanya untuk berpamitan. Bu Hana langsung menyambutnya dengan keluhan. Bu Hana duduk di sofa ruang tamu sambil memegang ponsel, wajahnya tampak cemas. "Risa, kamu jadi pergi hari ini? Lama sekali, 3 minggu, ujar Bu Hana, nadanya bukan khawatir, melainkan terdengar seperti ancaman. Padahal Adelia ingin sekali liburan ke London. Kamu tahu kan? Semua temannya sudah pamer foto di sana. Ibu dan ayah sudah berusaha menabung. Tapi tabungan kita masih kurang banyak untuk perjalanan semewah yang Adelia inginkan." Risa tersenyum tipis, memahami kemana arah pembicaraan ini. Ia tahu Bu Hana sedang memancingnya untuk menawarkan bantuan finansial. Risa hanya menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa ia sedang dalam masa kritis perusahaan dan tidak bisa memberikan bantuan dadakan saat ini. Tentu saja, jawaban itu langsung membuat Bu Hana cemberut. "Kenapa? Kamu kan kaya raya. Mobil merahmu saja harganya fantastis. Kenapa uangmu seolah pelit sekali pada adikmu sendiri?" semprot Bu Hana tanpa basa-basi. Risa merasa sakit hati dengan perbandingan itu. Ia berusaha menjelaskan dengan sabar, "Bu, Victoria itu bukan sekadar mobil. Mobil itu adalah bagian dari aset bergerak perusahaan untuk beberapa kesepakatan bisnis besar di masa depan. Aku tidak bisa begitu saja menjualnya atau mengalihkannya." Penjelasan Risa yang berbau bisnis dan hukum itu tentu saja tidak ditanggapi serius oleh Bu Hana. Bu Hana hanya menganggap Risa terlalu berlebihan dan dramatis.
Alasan saja. Mobil hanya mobil. Adelia jauh lebih penting daripada mobil mahalmu itu. Sudahlah, kamu pergilah. Hati-hati. Jangan lupa kirim uang nanti kalau sudah di sana. Buhana mengakhiri, kembali fokus pada ponselnya, seolah Risa hanyalah kurir uang yang sebentar lagi akan berangkat. Risa hanya menghela napas. Ia memeluk Pak Danu sebentar yang tampak lebih kalem tetapi tidak berdaya melawan Buhana, lalu ia pergi menuju bandara. Dalam perjalanan, Risa tidak memikirkan ucapan Buhana, ia hanya memikirkan detail-detail keamanan Victoria yang sudah ia pasang. Ia memiliki firasat buruk. Firasat yang tidak muncul tanpa alasan. Ia tahu, di mata Buhana, mobil itu adalah HTM yang diparkir, dan Buhana tidak akan segan-segan untuk mengambilnya demi Adelia. Begitu Risa tiba di bandara, ia menerima pesan singkat dari asisten pribadinya. Pesan itu berisi laporan singkat dan sebuah tautan ke sebuah iklan di situs lelang mobil premium. Tangan Risa bergetar saat membuka tautan itu. Di sana, terpampang jelas foto Victoria, mobil sport merahnya, lengkap dengan deskripsi yang menarik. Judulnya bahkan mencantumkan, dijual cepat oleh pemilik yang sedang membutuhkan dana besar. Risa membaca deskripsi itu dengan saksama. Deskripsi itu jelas ditulis oleh seseorang yang tidak tahu menahu tentang nilai kelangkaan mobil itu. Mobil Victoria itu bukan hanya mobil sport biasa. Mobil itu adalah unit edisi terbatas dengan spesifikasi khusus yang hanya dikeluarkan 5 unit di seluruh dunia. Bahkan, mobil itu secara spesifik merupakan prototipe yang digunakan oleh Risa sebagai jaminan atas kontrak bisnis rahasia bernilai sangat besar dengan seorang investor kelas kakap. Mobil itu telah didaftarkan secara sah sebagai aset berharga milik Risa, dan juga terikat secara hukum pada perusahaan tersebut. Siapapun yang menjualnya, tanpa Risa, akan terjerat masalah hukum yang serius dan denda yang fantastis. Risa menutup ponselnya, matanya berkilat marah. Buhana dan Pak Danu benar-benar melakukannya. Mereka nekat menjual barang yang mereka tahu sangat berharga bagi Risa, hanya demi liburan mewah Adelia. Tapi Risa tidak panik. Ia tidak menelepon. Ia hanya tersenyum dingin. Baiklah, Buhana. Kalian ingin bermain-main dengan asetku? Silakan. Kalian tidak tahu, mobil yang kalian jual itu adalah pintu gerbang menuju kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Bisik Risa di ruang tunggu bandara. Dengan cepat, Risa menghubungi tim hukumnya. Ia tidak meminta mereka menghentikan penjualan, justru sebaliknya. Ia memberikan instruksi rahasia, biarkan penjualan itu terjadi. Tapi pastikan, segera setelah terjadi transaksi, semua akses finansial dari penjualan itu diblokir dan segera buat kontrak rahasia yang mengikat pembeli, yang hanya bisa diselesaikan oleh saya saat saya kembali. Risa ingin memberikan pelajaran yang jauh lebih besar dan menyakitkan. 3 hari kemudian, saat Risa sedang di luar negeri dan menikmati hari-hari sibuknya, Buhana dan Pak Danu berhasil menjual Victoria. Penjualan itu berjalan mulus dan cepat, karena harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar aslinya. Uang tunai yang mereka dapatkan sangatlah besar, cukup untuk membiayai liburan mewah Adelia ke London, bahkan lebih dari cukup. Dengan hati gembira, mereka langsung mentransfer semua uang itu ke rekening Adelia di London. Buhana dan Pak Danu merayakan keberhasilan mereka. Mereka merasa berhasil mengakali Risa, putri sulung mereka yang dianggapnya bodoh, karena terlalu menyayangi mobil. Mereka yakin, saat Risa kembali, Risa pasti hanya akan marah-marah sebentar dan kemudian lupa. Lagi pula Risa kan kaya raya, bisa membeli mobil lain. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka baru saja menjual aset kunci yang nilainya jauh melampaui harga jualnya, dan bahwa mereka baru saja menarik pelatu kejatuhan finansial mereka sendiri. Di London, Adelia memulai perjalanan mewahnya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesaatnya itu dibangun di atas pasir yang akan segera runtuh. Risa, di seberang benua, menerima laporan dari timnya bahwa penjualan Victoria telah selesai. Risa membaca laporannya, melihat nama pembeli, dan kembali tersenyum penuh makna. Pembeli itu, seorang pengusaha kelas kakap yang juga rekan bisnis Risa, sama sekali tidak tahu bahwa mobil yang baru ia beli itu akan menjadi kartu truf dalam permainan Risa. Risa sengaja memilihnya, karena ia tahu bagaimana cara memegang kendali atas pengusaha tersebut. Risa kini hanya menunggu 3 minggu berlalu. Ia menunggu saat ia kembali, dan saat Buhana menyambutnya dengan kata-kata bangga yang menyakitkan itu,
sebuah kata-kata yang akan menjadi pemicu kehancuran mereka. Risa tidak sabar melihat wajah Bu Hana saat kebenaran tentang mobil yang mereka anggap hanya barang itu terungkap. Risa tahu, ini akan menjadi pembalasan yang manis dan setimpal. Ia siap. Di London, Adelia merasakan puncak kenikmatan dari perjalanan mewahnya. Ia menginap di hotel bintang 5, berbelanja tas-tas desainer termahal, dan menghadiri pesta-pesta eksklusif. Setiap unggahan foto dan video di media sosialnya selalu diakhiri dengan caption tentang betapa sempurna hidupnya. Sebuah pencapaian yang diam-diam ia tahu dibayar dari hasil pengorbanan yang bahkan tidak ia pedulikan. Ia sama sekali tidak memikirkan Risa, kakaknya, atau asal-usul uang itu. Dalam pikirannya, Risa memang punya banyak uang dan wajar jika uang itu kini berguna untuk kebahagiaannya. Sementara Adelia menikmati kemewahan fana itu, di Jakarta, Bu Hana dan Pak Danu merasakan euforia yang sama. Mereka merasa cerdas dan lihai karena berhasil menjual mobil Risa tanpa sepengetahuan Risa, mendapatkan uang besar, dan membuat Adelia bahagia. Bu Hana seringkali menghabiskan waktu di telepon, berbicara dengan Adelia, mendengarkan semua cerita tentang kemewahan yang ia nikmati, dan merasa bangga bahwa ia berhasil membuat putri kesayangannya bahagia. Tidak usah khawatir, sayang. Nikmati saja. Semua sudah ibu urus. Kakakmu itu kan sibuk sekali di luar negeri, dia mana sempat mengurus mobilnya yang hanya diparkir. Ujar Bu Hana suatu sore kepada Adelia, dengan nada kemenangan yang tidak ia sadari sedang didengar oleh Pak Danu yang duduk diam di sebelahnya. Pak Danu, meskipun tidak setegas Bu Hana, mulai merasakan sedikit kegelisahan. Sejak mobil itu dijual, ia merasa ada yang kosong di sudut hati dan rumah. Ia teringat bagaimana Risa bekerja keras, bahkan sampai jatuh sakit, demi membeli mobil impian itu. Mobil itu adalah perwujudan kegigihan Risa. Ia mencoba untuk menyampaikan sedikit kegelisahannya pada Bu Hana. Bu, apa kita tidak terlalu gegabah? Mobil itu kan sangat berharga untuk Risa, tanya Pak Danu pelan. Bu Hana menatap suaminya dengan tatapan meremehkan. Ayah ini kenapa jadi penakut begitu? Sudah, jangan dipikirkan. Risa itu terlalu dramatis. Mobil saja diributkan. Lagi pula, dia kaya raya. Nanti dia pulang, kita akan bilang mobilnya hilang dicuri, atau kita akan belikan dia mobil baru yang lebih biasa. Yang penting Adelia bahagia, ayah. Adelia itu putri kita yang paling rapuh. Dia butuh kebahagiaan itu. Pak Danu terdiam. Ia tahu, di hadapan Bu Hana dan obsesinya pada Adelia, argumennya akan selalu kalah. Ia hanya bisa berharap Risa akan memaafkan mereka, dan tidak mempermasalahkan hilangnya mobil itu. Pak Danu tidak tahu, Risa tidak akan pernah mempermasalahkan hilangnya mobil itu, melainkan konsekuensi hukum dan bisnis yang akan timbul dari penjualan ilegal tersebut. 3 hari setelah Adelia tiba di London dan Bu Hana merasa tenang karena uang sudah berpindah tangan, sebuah kejadian kecil mulai mengusik ketenangan mereka. Bu Hana menerima panggilan telepon singkat dari nomor tidak dikenal, dengan kode area yang aneh. Penelepon itu, seorang pria dengan suara profesional yang kaku, memperkenalkan diri sebagai bagian verifikasi aset dari perusahaan lelang premium. Pria itu hanya bertanya tentang satu hal. Apakah Anda yang memiliki hak penuh atas kendaraan sport merah dengan nomor rangka XXXXX? Dan apakah Anda mengizinkan proses balik nama segera dilakukan? Bu Hana yang bingung, karena ia hanya menjual mobil itu melalui perantara dan tidak pernah berurusan dengan perusahaan lelang premium, menjawab dengan sedikit gugup. Iya, mobil itu sudah kami jual. Urusan balik nama ya terserah pembelinya saja, kenapa harus menanyakan pada kami? Jawab Bu Hana ketus. Mohon maaf, Bu. Kami hanya perlu konfirmasi resmi dari pemilik terdaftar sebelumnya. Namun, data kami menunjukkan bahwa mobil ini terdaftar sebagai aset jaminan kritis untuk sebuah perusahaan teknologi, dan dibutuhkan tanda tangan digital dari Nyonya Risa. Apakah Anda Nyonya Risa? Tanya pria itu lagi, nadanya sedikit mendesak. Bu Hana langsung panik. Ia tidak mengerti istilah aset jaminan kritis atau tanda tangan digital Risa. Ia hanya tahu ia telah menjual mobil itu. Bukan. Saya ibunya. Risa sedang di luar negeri. Urus saja dengan pembelinya. Pokoknya mobil itu sudah dijual lunas. Bu Hana hampir berteriak sebelum menutup telepon. Wajah Bu Hana seketika pucat. Ia merasakan ada yang aneh.
Ia menceritakan panggilan itu kepada Pak Danu, tetapi ia menyederhanakan ceritanya, tidak menyebutkan kata-kata seperti aset jaminan kritis. Ia hanya bilang ada orang iseng yang menanyakan urusan balik nama. Namun, Pak Danu yang lebih teliti, merasa tidak nyaman dengan istilah aset jaminan. Ia pernah mendengar Risa menyebutkan bahwa mobil itu terikat dengan pekerjaannya. Pak Danu mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia diam-diam menghubungi perantara yang membantu mereka menjual mobil Risa. Bagaimana? Urusan mobil Risa sudah selesai semua kan? Sudah aman? Tanya Pak Danu kepada perantara itu. Perantara itu terdengar ragu. Maaf, Pak. Sebenarnya ada sedikit masalah. Pembeli mobil ini adalah pengusaha besar, Tuan Haris. Beliau sangat ingin segera membalik nama mobil itu. Tapi tadi pagi, ada surat elektronik masuk dari perusahaan lelang yang mengatakan bahwa mobil itu statusnya ditangguhkan untuk sementara waktu karena ada ikatan kontrak khusus yang mengharuskan verifikasi langsung dari pemilik awal, Nyonya Risa. Ditangguhkan? Kenapa ditangguhkan? Kan sudah lunas dibayar. Seru Pak Danu, suaranya naik. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi Tuan Haris, pembeli itu, sedang marah besar. Katanya, kalau urusan ini tidak beres dalam 3 minggu, uangnya akan ditarik dan Bapak dan Ibu bisa dituntut atas pelanggaran kontrak jual-beli karena menjual aset yang status kepemilikannya belum sepenuhnya bebas. Jelas perantara itu. Pak Danu seketika merasa lemas. 3 minggu. Itu adalah waktu yang sama dengan kepergian Risa. Masalahnya, mereka sudah menghabiskan semua uang itu untuk Adelia. Jika Tuan Haris menarik uang itu, dari mana mereka akan mengembalikannya? Pak Danu kembali ke rumah dengan wajah yang suram. Ia mencoba menjelaskan situasi ini kepada Bu Hana secara jujur, tetapi Bu Hana langsung menyela dengan ketidakpercayaan. Denda? Dituntut? Tidak mungkin. Itu hanya gertakan. Risa kan sebentar lagi pulang. Kita suruh saja Risa menandatangani surat-surat itu. Beres? Tukas Bu Hana dengan nada meremehkan bahaya yang mengintai. Bu Hana terlalu fokus pada keberhasilan Adelia di London, sehingga ia menutup mata pada kekosongan misterius yang mulai terasa di kantong finansial mereka. Kekosongan itu bukan soal uang yang habis, melainkan kekosongan status hukum atas aset yang mereka jual. Mereka telah menjual barang yang mereka pikir nilainya hanya sebatas harga jual di pasaran, padahal Risa telah menanamkan nilai legal dan strategis yang jauh lebih tinggi pada mobil itu. Kekosongan itu juga terasa secara fisik. Garasi di samping rumah, tempat Risa biasa menyimpan beberapa barangnya, terasa sunyi. Kehilangan mobil itu membuat rumah terasa kurang hidup. Padahal selama ini, Bu Hana selalu menganggap mobil itu hanya mengganggu. Sekarang, tanpa mobil itu, ada semacam silent alarm yang mulai berdering pelan di alam bawah sadar mereka, menandakan ada sesuatu yang sangat penting telah pergi. Risa, dari jarak ribuan kilometer, mendapat laporan rinci dari tim hukumnya tentang panggilan telepon dan keributan kecil yang terjadi antara orang tuanya dan pihak pembeli perantara. Risa puas. Rencananya berjalan sempurna. Bu Hana dan Pak Danu mulai cemas, tetapi belum panik. Mereka masih percaya bahwa Risa adalah solusi instan bagi masalah legal yang mereka ciptakan. Mereka tidak tahu bahwa Risa, yang selalu menjadi penyelamat finansial mereka, kali ini justru menjadi juru kunci dari kehancuran mereka. Risa tahu Bu Hana dan Pak Danu tidak akan berani menghubungi Risa saat ini untuk meminta tanda tangan. Mereka terlalu takut mengakui kebohongan mereka di tengah kesibukan Risa. Mereka akan menunggu Risa kembali, berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat dan rahasia. Waktu 3 minggu itu adalah waktu yang sangat presisi yang Risa butuhkan untuk menyelesaikan urusan bisnisnya dan membiarkan benih kepanikan tumbuh subur di benak orang tuanya. Ia tahu, kebutuhan mendesak ini akan menjadi tuas yang akan ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Semua sudah diatur. Risa kini hanya fokus pada pekerjaannya, membiarkan orang tuanya menikmati ilusi ketenangan yang akan segera dihantam badai besar. Mobil sport merah yang dulu hanya sebuah mobil kini menjadi hantu yang menghantui ketenangan Bu Hana dan Pak Danu. Malam itu, Bu Hana memutuskan untuk menepis semua kekhawatiran yang ditanamkan oleh Pak Danu. Panggilan telepon dari perantara mobil dan ancaman tuntutan dari pembeli besar, Tuan Haris, ia anggap hanyalah riak kecil yang akan hilang begitu Risa kembali. Baginya,
Yang penting saat ini adalah kebahagiaan Adelia dan image keluarga di mata kerabat. Untuk merayakan keberhasilan, pengadaan dana mendadak bagi liburan Adelia, yang ia sebut sebagai investasi kebahagiaan, Bu Hana memutuskan mengadakan acara makan malam kecil-kecilan bersama beberapa teman dekatnya. Bu Hana berdandan mewah, mengenakan perhiasan yang selama ini ia simpan. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah ibu yang sukses, mampu membiayai perjalanan mewah putrinya ke London tanpa masalah. Pak Danu terlihat enggan, tetapi Bu Hana memaksanya untuk ikut serta, memintanya untuk bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, dan bahwa penjualan mobil Risa adalah keputusan finansial yang cerdas dan disepakati bersama. Di meja makan yang dihiasi lilin, Bu Hana mulai menceritakan dengan bangga tentang petualangan Adelia di London. Ia menceritakan bagaimana Adelia berbelanja di butik-butik terkenal, menginap di hotel termahal, dan bergaul dengan kalangan elit. Puncak dari cerita Bu Hana adalah saat ia mulai membahas bagaimana semua kemewahan itu bisa terwujud. Tentu saja, semua ini berkat pengorbanan kecil yang kami lakukan. Bu Hana memulai, tersenyum sinis. Kami harus menyingkirkan sebuah beban yang tidak produktif. Kalian tahu, mobil sport merah Risa itu? Mobil mahal, tapi hanya teronggok di garasi, tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik dijual, uangnya jauh lebih bermanfaat untuk mewujudkan impian Adelia. Risa itu terlalu kaku dan terlalu mendewakan barang. Dia tidak mengerti arti fleksibilitas finansial. Teman-teman Bu Hana tertawa, menganggap Bu Hana sebagai ibu yang pragmatis dan cerdas. Mereka memuji keberanian Bu Hana menjual aset Risa tanpa izin, menganggap Risa yang sukses itu hanya kekanak-kanakan karena terlalu terikat pada mobil. Lagi pula, Risa kan kaya. Dia bisa beli lagi yang lebih baru begitu pulang. Timpal salah satu teman, menyuarakan sentimen yang sama persis dengan yang ada di pikiran Bu Hana. Anak sulung memang begitu, terlalu serius. Adelia yang manja dan santai itu justru tahu cara menikmati hidup. Pak Danu, yang duduk di ujung meja, hanya bisa menundukkan kepalanya. Setiap kata pujian yang ditujukan kepada Bu Hana terasa seperti belati yang menusuk kesadarannya. Ia tahu mereka tidak hanya mengkhianati Risa, tetapi juga meremehkan kerja keras putrinya itu. Ia merasakan ada kebusukan dalam perayaan ini, sebuah kebahagiaan semu yang dibangun di atas kebohongan. Namun, ia tak berani membuka suara, takut Bu Hana akan marah besar di depan teman-temannya. Di tengah obrolan yang riuh, Bu Hana menerima pesan video dari Adelia. Adelia, dengan latar belakang ikonik London, tampak berseri-seri sambil memamerkan jam tangan baru yang sangat mahal. Ibu, terima kasih banyak. Uang transferannya sudah masuk semua, aku bisa membeli ini. Aku cinta ibu dan ayah. Seru Adelia dalam video itu, suaranya penuh kegembiraan yang dibuat-buat agar terdengar tulus. Bu Hana memutar video itu berulang kali untuk teman-temannya, menikmati kekaguman dan pujian yang ia dapat. Ia merasa ini adalah puncak kebanggaannya sebagai seorang ibu. Ia menutup mata rapat-rapat pada fakta bahwa uang itu berasal dari penjualan aset yang tidak sah dan di belakang punggung Risa. Namun, saat perayaan mencapai puncaknya, ponsel Pak Danu berdering. Nomor asing, tetapi kali ini dari kantor hukum yang bergerak di bidang korporasi. Pak Danu mengangkatnya dengan hati-hati, menjauh dari kerumunan Bu Hana dan teman-temannya. Suara di seberang sana sangat formal, profesional, dan terdengar sangat serius. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pengacara dari pihak kontrak jaminan, sebuah entitas yang sama sekali tidak dikenal Pak Danu. Bapak Danu, kami menghubungi Anda sehubungan dengan aset jaminan kritis berupa mobil sport merah dengan nomor rangka XXXXX. Kami ingin memberitahukan bahwa karena adanya transaksi ilegal atas aset jaminan ini, kontrak utama yang terkait dengan aset ini dianggap dilanggar, kata pengacara itu tanpa basa-basi. Pak Danu merasa jantungnya mencelos. Kontrak utama? Kontrak apa? Saya tidak tahu menahu soal itu, bisik Pak Danu, suaranya bergetar. Mobil itu bukan sekadar mobil, Pak. Mobil itu adalah jaminan fisik untuk perjanjian non-disclosure dan investasi multimiliar yang ditandatangani oleh Nyonya Risa dengan klien kami. Penjualan mobil tersebut tanpa otorisasi Nyonya Risa telah memicu klausul pelanggaran kontrak, jelas pengacara itu. Konsekuensinya, semua dana yang terkait dengan penjualan itu akan dibekukan dan pembeli, Tuan Haris,
berhak menuntut ganti rugi yang nilainya jauh lebih besar dari harga mobil. Pak Danu merasa tubuhnya lemas. Ia akhirnya mengerti apa yang Risa maksud dengan aset bergerak perusahaan. Mobil itu adalah kunci yang mengunci pintu besar investasi Risa. Dengan menjual kunci itu, mereka tidak hanya menjual mobil, tetapi juga membuka kotak Pandora penuh tuntutan dan denda. Tunggu, maksud Anda, uang yang kami terima dari penjualan itu bisa hilang? Tanya Pak Danu dengan nada ngeri. Bukan hanya hilang, Pak. Dana itu akan disita sebagai bagian dari denda awal. Selain itu, pihak yang dirugikan, termasuk pembeli dan klien investasi, berhak menuntut kerugian hingga puluhan kali lipat dari harga jual mobil. Karena kerugian yang timbul dari pembatalan kontrak investasi itu sangat besar, tegas pengacara itu. Kami menyarankan Bapak untuk segera menghubungi Nyonya Risa. Hanya dia yang bisa menyelamatkan situasi ini. Pak Danu menutup telepon. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia baru saja menyadari bahwa malam perayaan ini adalah malam pengkhianatan yang paling mahal dalam hidupnya. Mereka tidak hanya mencuri uang Risa, mereka telah menjual masa depan finansial mereka sendiri. Ia kembali ke ruang makan, di mana Bu Hana masih tertawa terbahak-bahak, memamerkan video Adelia. Ayah, kenapa tegang begitu? Seperti melihat hantu saja, tegur Bu Hana sambil tersenyum remeh. Pak Danu menatap Bu Hana dengan mata yang kini penuh ketakutan. Bu, kita dalam masalah besar. Uang yang kita pakai untuk Adelia, uang hasil jual mobil Risa, itu uang panas. Mobil itu adalah aset jaminan kritis untuk kontrak bisnis Risa. Kita melanggar kontrak itu, Bu, kita bisa dituntut, dan dendanya bisa membuat kita bangkrut. Bu Hana terdiam. Tawa di wajahnya langsung hilang, digantikan oleh kerutan kening yang penuh amarah. Omong kosong apa ini, Ayah? Pasti itu hanya gertakan dari Risa. Dia sengaja membuat cerita agar kita merasa bersalah. Jangan dengarkan. Risa itu pintar berbohong. Jangan rusak malam perayaan ini, bentak Bu Hana, berusaha menepis kenyataan pahit itu. Bu Hana menolak untuk percaya. Ia lebih memilih percaya pada kebohongan manis yang ia ciptakan sendiri, daripada menghadapi kebenaran pahit yang disampaikan Pak Danu. Ia yakin Risa, yang selalu patuh dan penurut, pasti akan membereskan semuanya begitu ia pulang, dan semua ini hanyalah ancaman kosong. Bu Hana tidak tahu, keraguan Pak Danu adalah lonceng pertama yang menandakan bahwa kehancuran mereka sudah di depan mata. Ia terus tertawa dan bersulang, merayakan pengkhianatan yang sebentar lagi akan berbalik menjadi bumerang paling mematikan bagi keluarganya. 3 minggu berlalu terasa seperti seabad bagi Pak Danu, tetapi hanya seperti sekejap mata yang manis bagi Bu Hana. Selama periode itu, Pak Danu hidup dalam ketegangan yang konstan. Panggilan telepon dari pihak Tuan Haris, sang pembeli mobil, dan pengacara dari entitas kontrak terus berdatangan, nadanya semakin mendesak dan menuntut. Pak Danu mencoba menyembunyikan kekacauan ini dari Bu Hana, tetapi Bu Hana terlalu sibuk menikmati kabar bahagia dari Adelia di London, untuk memperhatikan kegelisahan suaminya. Bu Hana masih hidup dalam delusi bahwa Risa adalah solusi instan. Begitu Risa menginjakan kaki di rumah ini, masalah tanda tangan itu akan selesai dalam 10 menit. Ujarnya seringkali kepada Pak Danu, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atau menjelaskan kebohongan mereka. Keengganan Bu Hana untuk mengakui kesalahan dan ketakutannya pada amarah Risa yang ia kira hanya sebatas amarah biasa, justru memperburuk situasi yang sudah diambang kehancuran. Akhirnya, hari kepulangan Risa tiba. Bu Hana berupaya keras menampilkan suasana yang paling normal dan ramah. Ia memasak makanan kesukaan Risa, sesuatu yang jarang ia lakukan, dan meminta Pak Danu untuk berpakaian rapi. Semuanya dilakukan bukan karena cinta, melainkan karena takut pada konsekuensi finansial yang akan menimpa mereka. Mereka berdua berlagak seperti orang tua yang merindukan anak sulungnya, padahal dalam hati mereka hanya memikirkan selembar kertas persetujuan yang harus Risa tanda tangani segera. Saat Risa melangkah masuk rumah, ia disambut dengan kehangatan yang terasa palsu dan berlebihan. Bu Hana langsung memeluknya erat, memuji betapa Risa terlihat lebih segar setelah perjalanan bisnisnya. Risa membalas pelukan itu dengan senyum kecil yang misterius. Ia melihat mata Bu Hana dan Pak Danu. Ia melihat ketegangan yang tersembunyi di balik senyum lebar Bu Hana, dan ia melihat ketakutan yang nyata di mata Pak Danu. Risa tahu
Benih kepanikan yang ia tanam sudah tumbuh subur. "Bu, Ayah, aku pulang," sapa Risa dengan nada tenang, yang justru membuat Bu Hana semakin gugup. "Syukurlah kamu sudah kembali, Nak. Kami sangat merindukanmu," jawab Bu Hana, suaranya sedikit gemetar. Mereka duduk bersama di ruang keluarga. Bu Hana dengan canggung mencoba mengalihkan perhatian Risa dengan menceritakan semua detail liburan Adelia. Ia ingin Risa merasa bangga dan melupakan mobilnya. "Adelia sangat bahagia di London, Nak. Ia membeli banyak barang bagus. Semua berkat kebaikan berkat rejeki yang ayahmu dapatkan akhir-akhir ini." Bu Hana mencoba mencari kata aman, menghindari penyebutan penjualan mobil. Risa mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali. Ia tidak terkejut mendengar kemewahan Adelia. Ia sudah tahu semua itu dari laporan mutasi rekening yang ia pantau diam-diam. Setelah Bu Hana selesai, Risa tersenyum dan mengubah arah pembicaraan. "Perjalanan bisnisku berjalan lancar, Bu. Ada satu hal penting yang harus aku urus segera," kata Risa. "Tapi sebelum itu, aku ada urusan pribadi sebentar." "Mobilku di mana, Bu?" Pertanyaan Risa sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Bu Hana langsung tersentak. Pak Danu yang sedang minum kopi, hampir saja menjatuhkan cangkirnya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu, tebal dan mencekam. Risa tidak bertanya dengan nada menuduh, melainkan dengan nada yang sangat santai, seolah ia hanya bertanya tentang letak kunci. Bu Hana berusaha mengumpulkan keberaniannya. Ia tahu momen ini pasti akan datang. Ia memutuskan untuk menggunakan strategi yang sudah ia siapkan. Berbohong, menyalahkan nasib, dan memposisikan diri sebagai korban. "Oh, itu, sayang. Nah, ini dia. Ibu sebenarnya tidak ingin kamu tahu sebelum kamu istirahat." Bu Hana memulai, memasang wajah sedih yang dibuat-buat. "Beberapa hari setelah kamu pergi, kami terkejut. Garasi rahasiamu itu ternyata dibobol oleh pencuri. Mobilmu, mobil sport merah kesayanganmu itu, Nak, sudah hilang. Dicuri." Bu Hana menoleh ke Pak Danu, mengisyaratkan agar Pak Danu mendukung kebohongannya. Pak Danu menatap Risa, ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi pandangan tajam Bu Hana membuatnya takut. Pak Danu hanya mengangguk pelan, kepalanya tertunduk. Risa hanya menatap Bu Hana lurus-lurus. Ia tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak terlihat marah. Reaksinya yang terlalu tenang justru membuat Bu Hana semakin bingung. "Dicuri?" ulang Risa, nadanya datar. "Menarik sekali. Ibu yakin dicuri?" "Iya, tentu saja dicuri. Kami sudah lapor polisi. Tapi polisi bilang karena garasimu itu terlalu tersembunyi, sulit mencari jejaknya." Bu Hana berbohong lagi, menambahkan detail yang mengarang. "Kami sangat sedih, Nak. Kami tahu mobil itu berarti banyak untukmu. Tapi, ya sudahlah. Kita bisa beli lagi yang baru. Kamu kan kaya." Risa menyandarkan punggungnya ke sofa, menyilangkan kaki. Ia membiarkan Bu Hana menyelesaikan kebohongannya, seolah sedang mendengarkan dongeng sebelum tidur. "Begitu," kata Risa, matanya tetap tenang. "Kalau dicuri, kenapa aku menerima laporan penjualan, Bu?" Kalimat Risa itu diucapkan dengan lembut, tetapi efeknya seperti petir yang menyambar. Wajah Bu Hana langsung berubah drastis, dari sedih menjadi syok. Bu Hana mendadak kehilangan kata-kata. "Jual? Jual apa? Kamu salah lihat, Nak. Itu pasti laporan perusahaanmu yang lain," sergah Bu Hana, mencoba bertahan pada kebohongannya. Risa mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menunjukkan laporan penjualan itu. Sebaliknya, ia membuka sebuah aplikasi pelacakan canggih di ponselnya. "Mobil itu ada di sini, Bu." Risa menunjukkan layar ponselnya. Di layar itu, ada titik merah kecil yang bersinar terang, menunjukkan lokasi mobil sport merah itu. Mobil itu tidak dicuri. Mobil itu bergerak, dan baru saja diparkir di garasi Tuan Haris di kawasan Menteng. "Aku tahu Tuan Haris. Dia adalah rekan bisnisku yang sedang menunggu verifikasi dari pembeli mobil," Risa menjelaskan dengan santai. Bu Hana dan Pak Danu menatap layar ponsel Risa dengan ngeri. Semua kebohongan Bu Hana runtuh dalam sekejap. Garasi tempat mobil itu kini diparkir, nama Tuan Haris,
Semuanya mengungkapkan kebenaran yang tidak bisa mereka sangka lagi. Pak Danu menutup wajahnya, ia merasa sangat malu. Bu Hana, yang kini terjebak, memutuskan untuk beralih ke strategi penyerangan. Ia harus menunjukkan bahwa tindakannya memiliki pembenaran. Baik, iya, kami yang menjualnya. Seru Bu Hana, nadanya kembali keras, dipenuhi rasa frustrasi karena kebohongannya gagal. Kami menjualnya. Untuk Adelia. Untuk liburannya ke London. Kamu tahu, mobil itu hanya barang mati, Risa. Tapi kebahagiaan adikmu itu lebih berharga daripada semua uangmu. Kami menjualnya untuk tujuan baik, Risa. Demi keluarga. Risa menatap ibunya lama sekali. Tatapannya kini dipenuhi kekecewaan yang dalam, bukan amarah. Oh, jadi kalian menjualnya demi Adelia, ujar Risa. Mobil yang aku beli dengan keringatku sendiri. Mobil yang aku gunakan sebagai aset penjamin untuk proyek bisnis terbesar dalam karirku. Dan kalian, tanpa izin, tanpa memberitahuku, menjualnya untuk liburan adikku yang manja. Risa kemudian tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Baiklah, Bu. Aku mengerti, kata Risa, berdiri dari sofa. Ia berjalan menuju pintu depan, mengambil koper yang baru ia letakkan. Kalau begitu, aku harus mengurus urusanku segera. Aku akan segera memberitahu Tuan Haris bahwa aku sudah tahu mobil itu ada padanya. Bu Hana langsung lega. Nah, begitu dong. Cepat urus tanda tangannya Risa. Urus semua surat-suratnya. Tuan Haris sudah menelepon kami terus-terusan, dia marah-marah. Risa menoleh ke belakang, menatap Bu Hana dengan tatapan terakhir yang tak terlupakan. Tentu saja, Bu. Aku akan urus. Aku akan urus semua konsekuensi dari pengorbanan kalian itu. Tapi jangan harap, aku akan mengurusnya demi kalian. Risa kemudian berjalan keluar dari rumah itu, tanpa menoleh lagi. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, tetapi ketenangan dan kekecewaannya jauh lebih menghancurkan daripada amarah apapun. Bu Hana dan Pak Danu ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang sunyi, bingung antara rasa lega karena pengakuan sudah terucap, dan rasa takut yang baru saja ditanam Risa, konsekuensi. Mereka kini tahu Risa tahu segalanya, dan permainan mereka baru saja dimulai. Setelah Risa pergi membawa kopernya, meninggalkan rumah dalam keheningan yang dingin, Bu Hana dan Pak Danu merasakan kekosongan yang lebih berat daripada hilangnya mobil itu sendiri. Mereka menyadari bahwa kebohongan mereka gagal total. Dan Risa tahu persis siapa yang menjual mobilnya dan di mana mobil itu sekarang. Namun, Bu Hana masih belum sepenuhnya panik. Di benaknya, ia masih menganggap Risa hanya sedang ngambek dan butuh sedikit bujukan. Ia percaya, begitu Risa tenang, Risa akan datang kembali untuk menyelesaikan urusan tanda tangan demi menghindari denda yang mengancam. Pak Danu, di sisi lain, mulai merasakan beban yang sesungguhnya. Ia teringat nada suara pengacara yang kaku dan peringatan Tuan Haris, sang pembeli. Ia tahu ini bukan sekadar masalah persetujuan, melainkan pelanggaran kontrak besar. Kekhawatiran Pak Danu semakin mendalam, tetapi ia tidak berdaya melawan Bu Hana yang terus-menerus membenarkan tindakan mereka. Sore harinya, Bu Hana mencoba menghubungi Risa, tetapi Risa tidak mengangkat teleponnya. Bu Hana mengirimkan serangkaian pesan yang isinya campuran antara permintaan maaf yang dangkal dan tuntutan halus agar Risa segera menyelesaikan urusan dokumen mobil. Nak, ibu minta maaf karena ayahmu terpaksa menjual mobil itu. Tapi ini demi Adelia. Kamu pulang saja, tanda tangani surat-suratnya. Ibu janji, nanti kami ganti mobilmu. Tulis Bu Hana, sama sekali tidak menyentuh inti masalah, pengkhianatan kepercayaan dan konsekuensi hukum. Risa membaca pesan itu dari hotel yang sudah ia sewa. Ia sama sekali tidak berniat kembali ke rumah orang tuanya dalam waktu dekat. Ia harus menjaga jarak agar drama ini mencapai klimaksnya secara sempurna, tanpa ia intervensi. Risa sengaja membiarkan Bu Hana dan Pak Danu menggantung dalam ketidakpastian. Keesokan paginya, situasi semakin mendesak. Pak Danu menerima telepon beruntun dari Tuan Haris, sang pembeli mobil, yang kini sudah sangat marah. Tuan Haris mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum segera, menuntut Bu Hana dan Pak Danu atas penipuan penjualan aset yang terikat kontrak.
Tuan Haris sendiri sudah menerima surat peringatan keras dari pihak kontrak jaminan, Risa, yang menyatakan bahwa transaksi itu ilegal. Tuan Haris tidak peduli siapa yang salah. Yang ia tahu uangnya tertahan dan mobilnya tidak bisa ia gunakan secara legal. Dalam keputusasaan, Pak Danu memohon kepada Bu Hana untuk menghubungi Risa dan berbicara dengan jujur. Namun, Bu Hana yang merasa terpojok justru kembali pada pertahanannya yang paling menjengkelkan. Rasa superioritas moral sebagai seorang ibu yang berkorban demi anak. Ayah ini jangan panik berlebihan. Kita tunggu saja Risa datang. Ibu yakin dia akan datang, kata Bu Hana, sambil lalu. Bu Hana kemudian melakukan hal yang paling ingin ia lakukan sejak Risa pulang. Ia memanggil Risa untuk makan siang, dengan dalih merayakan kepulangan Risa, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyudutkan Risa agar menandatangani dokumen. Risa, yang sudah mengantisipasi langkah ini, setuju. Ia datang ke sebuah restoran mewah, tempat Bu Hana dan Pak Danu sudah menunggu dengan setumpuk dokumen yang siap ditandatangani. Suasana makan siang itu sangat tegang. Bu Hana memulai dengan pujian-pujian basa-basi, mencoba melunakkan hati Risa. Namun, Risa hanya makan dengan tenang, matanya mengawasi setiap gerak-gerik ibunya. Setelah hidangan utama selesai, Bu Hana akhirnya menarik napas panjang dan meletakkan tumpukan dokumen tebal di depan Risa. "Nak, Ibu tahu kamu masih marah. Tapi kita harus lihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih besar." Bu Hana memulai dengan nada dramatis. "Ibu dan ayah terpaksa melakukan ini karena cinta kami pada Adelia. Dia sangat membutuhkan liburan itu. Dan kamu, Risa, kamu sudah sangat sukses. Apa artinya satu mobil bagimu? Kamu bisa beli 10 lagi." Bu Hana menarik tangannya dan menatap Risa dengan sorot mata yang dibuat seolah-olah tulus. Disinilah Bu Hana mengucapkan kalimat tamparan yang sudah Risa tunggu-tunggu, kalimat yang menjadi inti dari pengkhianatan emosional mereka. "Lihatlah, berkat mobilmu itu, putri kecil kami bisa menikmati perjalanan impiannya. Kamu harusnya bangga, Risa. Kamu telah berkorban demi kebahagiaan adikmu. Kamu itu anak sulung. Harusnya kamu lebih mengerti arti keluarga dan pengorbanan daripada mendewakan barang mati." Tamparan kata-kata itu terasa begitu menyakitkan. Bu Hana tidak hanya mengakui kejahatan mereka, tetapi juga membalikan fakta, menuntut Risa untuk merasa bangga atas pengorbanan yang tidak ia kehendaki. Di mata Bu Hana, penjualan ilegal itu adalah sebuah kebajikan, dan Risa yang menuntut keadilan adalah pihak yang egois. Risa meletakkan sendoknya. Ia menatap Bu Hana lurus-lurus, matanya kini tidak lagi tenang, melainkan memancarkan api kekecewaan yang mendalam. Ia kemudian melakukan hal yang tidak pernah Bu Hana duga. Risa tertawa. Tawa Risa bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin, kering, dan penuh ironi. Tawa itu membuat seluruh orang di meja itu, termasuk Pak Danu, terdiam kaku. Tawa itu mengandung kepahitan yang tak terhingga, seolah Risa sedang menertawakan kebodohan terbesar yang pernah dilakukan orang tuanya. "Aku harus bangga, Bu. Aku harus merasa terhormat karena mobil yang aku beli dari hasil kerja kerasku, yang terikat pada kontrak besar perusahaanku, dijual secara ilegal, dan uangnya digunakan untuk memanjakan Adelia?" tanya Risa, nadanya meninggi tetapi tetap terkontrol. Bu Hana terkejut dengan reaksi tawa dan pertanyaan Risa. Ia mulai merasa sedikit takut. "Kenapa kamu tertawa, Risa? Memangnya ada yang lucu?" Risa berhenti tertawa. Ekspresinya kini berubah menjadi sangat serius. Ini adalah saatnya Risa mengakhiri ilusi Bu Hana dan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebuah kebenaran yang akan membuat Bu Hana dan Pak Danu menyesali kata-kata mereka. "Yang lucu, Bu, adalah betapa kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian jual," kata Risa, suaranya pelan tetapi menusuk. Risa kemudian mengambil salah satu dokumen di hadapannya, bukan dokumen penjualan, melainkan dokumen kontrak perusahaan yang ia bawa. Risa menjelaskan, "Mobil Victoria itu, yang kalian sebut barang mati, adalah aset kunci yang aku gunakan sebagai jaminan fisik untuk kontrak joint venture teknologi senilai 500 miliar rupiah dengan perusahaan Tuan Haris. Mobil itu dibeli melalui skema kepemilikan khusus yang secara hukum mengikat mobil itu pada kontrak tersebut, bukan hanya sebagai aset pribadi, melainkan sebagai kolateral utama." Bu Hana dan Pak Danu menatap Risa dengan mata melebar, tidak percaya dengan angka yang baru saja mereka dengar. Penjualan mobil itu ke Tuan Haris,
yang kalian anggap sebagai pembeli biasa, tanpa tanda tangan digital dan persetujuanku, adalah pelanggaran kontrak yang fatal, lanjut Risa. Pelanggaran ini bukan hanya membatalkan kontrak 500 miliar itu, tetapi juga memicu klausul denda yang harus dibayar segera oleh pihak yang melanggar. Dan yang melanggar, Bu, adalah penjual resmi di surat-surat awal, ayah dan ibu. Wajah Bu Hana yang tadinya sombong kini benar-benar pucat pasi. Angka 500 miliar itu terasa seperti palu godam yang menghantam kepala mereka. Mereka tidak hanya menjual mobil, mereka telah menjegal proyek raksasa Risa dan kini harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Ini tidak mungkin. Ini pasti karanganmu, Risa? Sergah Bu Hana, berusaha keras menyangkal kenyataan yang mengerikan itu. Risa hanya tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya, dan memutar sebuah rekaman suara yang sangat formal. Itu adalah rekaman panggilan konferensi antara Risa, tim hukumnya, dan Tuan Haris. Dalam rekaman itu, suara Tuan Haris terdengar jelas, marah, dan menuntut. Saya tidak mau tahu, Risa. Mobil itu adalah jaminan penting. Jika urusan ini tidak beres, saya akan menuntut ayah dan ibumu atas kerugian yang saya derita karena penundaan proyek ini. Dendanya akan saya tagih sebesar 3 kali lipat dari harga mobil. Selesaikan sekarang juga. Rekaman itu berakhir. Keheningan kembali melanda meja makan, kali ini ditemani suara napas Bu Hana yang memburu. Kata-kata Bu Hana tentang, berkat mobilmu, putri kecil kami bisa menikmati perjalanan impiannya, kini berubah menjadi kutukan yang mengerikan. Mereka tidak hanya mengambil kebahagiaan Adelia, mereka telah menukarnya dengan potensi tuntutan hukum yang bisa menghabiskan seluruh harta benda mereka. Risa baru saja memberikan tamparan paling menyakitkan yang pernah mereka terima, tamparan yang terbuat dari angka-angka dan pasal-pasal hukum. Wajah Bu Hana dan Pak Danu di meja makan itu benar-benar hancur. Kata-kata, 500 miliar rupiah, dan tuntutan 3 kali lipat, bergema di kepala mereka, menghilangkan sisa-sisa kesombongan yang sempat mereka rasakan. Bu Hana, yang biasanya cepat merespons, kini hanya bisa terdiam. Rahangnya mengatup rapat menahan ketakutan yang menjalar dingin. Pak Danu, yang sejak awal sudah khawatir, kini merasa dunianya runtuh. Ia menatap tumpukan dokumen di meja, yang kini terlihat bukan seperti lembaran kertas, melainkan seperti tagihan denda raksasa yang tidak mungkin mereka bayar. Risa membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Ia menikmati momen di mana ilusi kekuasaan Bu Hana benar-benar hancur berkeping-keping. Tawa Risa yang ia tunjukkan sebelumnya kini berganti menjadi tatapan tajam, seolah ia sedang mengukur kedalaman penyesalan mereka. Jadi, Bu, Ayah, Risa memulai lagi, suaranya kembali datar dan dingin. Kalian menjual barang mati, itu untuk kebahagiaan Adelia. Kalian menuntut aku untuk bangga dan mengorbankan proyek karirku, hanya agar Adelia bisa berbelanja tas desainer di London. Sekarang, setelah kalian tahu konsekuensinya, bagaimana perasaan kalian? Bu Hana tiba-tiba tersadar dari syoknya. Insting pertahanannya kembali muncul, tetapi kali ini tanpa kekuatan. Ia mencoba menyalahkan Risa. Kamu. Ini semua salahmu, Risa. Kenapa kamu tidak pernah bilang mobil itu aset jaminan? Kenapa kamu merahasiakan kontrak sebesar itu dari kami? Kamu sengaja menjebak kami, kan? Bu Hana mencoba memutarbalikkan fakta, menuduh Risa sebagai dalang dari bencana yang mereka ciptakan sendiri. Risa hanya menggeleng pelan, seolah menanggapi argumen anak kecil. Aku tidak pernah menjebak siapapun, Bu. Kalian sendiri yang memilih untuk mengambil dan menjual asetku secara ilegal, tanpa izin. Apakah aku wajib melaporkan setiap detail finansialku, setiap kontrak bisnisku, kepada kalian, apalagi setelah bertahun-tahun kalian selalu meremehkan pekerjaanku dan mendewakan Adelia? Bu Hana terdiam. Ia tahu ia salah, tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk meminta maaf dengan tulus. Ia hanya bisa menuntut solusi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Risa? Kamu tidak mungkin membiarkan ayah dan ibu dituntut oleh Tuan Haris dan perusahaan besarmu itu. Kamu harus segera tanda tangan dan batalkan semua tuntutan. Kamu anak kami, seru Bu Hana. Nadanya kini beralih menjadi memohon yang tersembunyi di balik tuntutan. Saat itulah Risa kembali tersenyum. Senyum itu sangat tipis, tetapi kali ini lebih menakutkan daripada tawa ironisnya.
Senyum itu menunjukkan bahwa Risa tidak hanya punya solusi, tetapi ia sudah merencanakan langkah ini jauh-jauh hari. Tentu saja aku akan menyelesaikannya, kata Risa, suaranya perlahan berubah menjadi narasi sebuah pengungkapan besar. Aku akan menyelesaikan semua ini, tapi bukan dengan cara kalian. Kalian berpikir aku hanya memiliki mobil itu sebagai jaminan, kan? Kalian salah besar, Bu. Kalian tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya kalian jual. Risa kemudian mengeluarkan sebuah kartu memori kecil dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping tumpukan dokumen tuntutan. Kalian ingat aku pernah bilang bahwa mobil itu memiliki sistem keamanan terenkripsi yang canggih. Risa bertanya, tetapi tidak menunggu jawaban. Sistem itu tidak hanya melacak mobil. Sistem itu menyimpan semua data. Dan data paling penting yang tersimpan di mobil Victoria itu, yang kalian jual dengan santai, adalah salinan digital dari semua proof of ownership perusahaan-perusahaan yang aku dirikan. Termasuk startup teknologi yang bergerak di bidang sistem keamanan aset. Bu Hana dan Pak Danu masih mencerna, tetapi rasa takut mereka semakin membesar. Risa melanjutkan, nadanya kini penuh otoritas, bukan lagi anak yang marah. Kalian menjual mobil yang merupakan media penyimpanan backup data bisnis utamaku. Tapi itu belum semua, Bu. Ada satu rahasia lagi yang selama ini aku simpan rapat-rapat, rahasia yang bahkan tidak pernah aku bagi dengan siapapun, termasuk tim hukumku. Risa mengambil napas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat Bu Hana dan Pak Danu secara naluriah ikut mencondongkan tubuh. Sangat ingin mendengar pengungkapan ini. Mobil Victoria itu, yang kalian jual seolah itu barang bekas murahan, kata Risa dengan suara rendah yang menggetarkan. Adalah prototipe unit yang aku beli langsung dari CEO pabrikan mobil mewah itu. Dan sebagai bagian dari kesepakatan rahasia, aku memiliki hak atas lisensi tunggal untuk mengembangkan sistem keamanan dan networking mereka di Asia Tenggara. Jadi, Ayah, Bu, yang kalian jual itu bukan sekadar mobil mahal. Kalian menjual sebuah prototipe yang mengandung kode akses strategis dan lisensi bisnis bernilai triliunan yang selama ini menjadi mesin uang tersembunyi untuk seluruh startupku. Pengungkapan itu menghantam Bu Hana dan Pak Danu lebih keras dari semua tuntutan finansial. Mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaan Risa, mereka juga telah menggadaikan potensi kekayaan Risa yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan, hanya demi liburan Adelia. Mobil itu adalah kunci menuju imperium Risa, dan mereka menyerahkannya begitu saja. Tidak. Tidak mungkin. Kamu berbohong, Risa. Teriak Bu Hana, suaranya pecah, tidak sanggup menerima kenyataan bahwa putrinya yang ia anggap terlalu serius, ternyata adalah seorang jenius bisnis dengan rahasia sebesar itu. Aku tidak berbohong, Bu. Tuan Haris, pembeli itu, tahu mobil itu adalah aset penting. Tapi dia tidak tahu tentang lisensi itu. Risa tersenyum dingin. Tapi sekarang, dia tahu. Karena aku sudah mengirimkan data itu kepadanya, bersamaan dengan surat tuntutan balik yang aku siapkan untuk kalian berdua. Risa kemudian mengungkapkan langkah selanjutnya, yang membuat seluruh harapan Bu Hana dan Pak Danu musnah. Risa tidak hanya menuntut mereka membayar denda kepada Tuan Haris, Risa juga menuntut mereka atas pencurian properti intelektual, karena penjualan aset yang mengandung kode akses strategis miliknya. Aku tidak akan menuntut kalian ke penjara, Bu. Tapi aku akan memastikan bahwa kalian harus membayar denda kepada Tuan Haris, dan juga mengganti kerugian perusahaan yang disebabkan oleh pembatalan kontrak. Kalian harus menjual semua aset yang kalian miliki, termasuk rumah ini, untuk menutupi kerugian itu, kata Risa tanpa emosi. Kalian ingin aku bangga karena kalian berkorban demi Adelia? Sekarang, saatnya kalian benar-benar berkorban. Jual aset kalian, dan segera kirim uang itu ke rekening Tuan Haris, atau tim hukumku yang akan mengambil alih, dan kalian tahu itu akan jauh lebih buruk. Risa berdiri, mengambil kartu memori kecil itu. Ia menatap Bu Hana dan Pak Danu, yang kini hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Malam perayaan pengkhianatan mereka kini benar-benar berbalik menjadi malam kehancuran total. Mereka menyadari, mereka baru saja menjual masa depan finansial mereka sendiri, untuk sebuah liburan mewah Adelia yang hanya berlangsung 3 minggu. Setelah pertemuan di restoran mewah yang berakhir dengan pengungkapan bom finansial dan hukum dari Risa, Bu Hana dan Pak Danu kembali ke rumah dalam keadaan terpukul. Mereka tidak bisa lagi berpikir jernih. Setiap kata Risa,
tentang denda triliunan dan tuntutan ganti rugi, terus berputar-putar dalam benak mereka. Rumah yang tadinya terasa hangat kini terasa dingin, seolah dinding-dindingnya ikut menertawakan kebodohan mereka. Bu Hana, yang selalu percaya diri dan otoriter, kini duduk lesu di sofa. Ia tidak lagi menyalahkan Risa. Kali ini, ketakutan yang sesungguhnya sudah melumpuhkannya. Ia mencoba menghubungi Adelia di London untuk meminta nasihat atau setidaknya dukungan emosional, tetapi Adelia justru sedang sibuk dan menganggap Bu Hana hanya terlalu berlebihan. "Ibu, jangan lebay deh. Itu cuma mobil. Kak Risa kan memang suka mendramatisasi. Bilang saja ibu tidak punya uang, nanti dia pasti kasihan," jawab Adelia santai, dari balik keramaian pesta di London. Jawaban Adelia yang seolah tak peduli itu semakin menghantam Bu Hana, membuatnya sadar bahwa putri yang ia belain dengan menjual aset berharga Risa itu, sama sekali tidak bisa diandalkan. Sementara itu, Pak Danu mencoba mencari jalan keluar. Ia menghubungi tim hukum keluarga mereka, tetapi pengacara itu hanya bisa menggelengkan kepala. "Pak Danu, ini adalah masalah yang sangat pelik. Aset yang kalian jual itu terikat kontrak korporasi yang sangat ketat. Apalagi melibatkan Tuan Haris, pengusaha besar. Jika Nyonya Risa benar-benar menuntut balik atas pencurian properti intelektual, status kalian bisa lebih buruk dari sekadar dituntut perdata, bisa jadi pidana," jelas pengacara itu, semakin menambah keputusasaan Pak Danu. Pengacara itu hanya bisa memberikan satu saran. Mohonlah ampunan kepada Risa, dan jangan lakukan tindakan apapun tanpa sepengetahuannya. Namun, Bu Hana yang masih memiliki sedikit sisa harga diri, menolak keras untuk sujud memohon kepada Risa. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Bu Hana dan Pak Danu benar-benar tidak bisa tidur. Ancaman tuntutan hukum sudah di depan mata. Mereka mulai membayangkan semua aset mereka disita, rumah mewah mereka hilang, dan masa tua mereka dihabiskan dalam kemiskinan dan penyesalan. Tiba-tiba, telepon rumah Bu Hana berdering. Nomor yang tertera di layar adalah nomor telepon rumah milik Tuan Haris, pembeli mobil. Bu Hana dan Pak Danu saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka tahu, ini bukan telepon biasa. Ini adalah kartu truf yang Risa sebutkan. Dengan tangan gemetar, Pak Danu mengangkat telepon itu, Bu Hana mendekat, mendengarkan dengan napas tertahan. Suara Tuan Haris di seberang sana terdengar berat dan dipenuhi kekecewaan. "Selamat siang, Bapak Danu dan Ibu Hana. Saya Tuan Haris. Saya menelepon karena saya ingin mengkonfirmasi satu hal terakhir. Saya sudah menerima semua dokumen dari Nyonya Risa. Dan saya sekarang mengerti betapa besarnya masalah yang telah kalian ciptakan." Bu Hana langsung mencoba memotong. "Tuan Haris, kami minta maaf, kami akan segera mengurus tanda tangan Risa. Kami tidak tahu." Tuan Haris memotong dengan nada tegas. "Sudah cukup, Bu Hana. Saya menelepon bukan untuk mendengar alasan Anda. Saya menelepon untuk memberitahu bahwa mobil yang saya beli dari kalian, Victoria, mobil sport merah itu, sekarang telah kembali ke tangan pemilik yang sah." Bu Hana dan Pak Danu saling pandang lagi, bingung. "Maksud Anda? Risa sudah membatalkan penjualan?" tanya Pak Danu dengan harapan. "Tidak, Bapak. Bukan dibatalkan," jawab Tuan Haris, suaranya kini terdengar tenang, yang justru jauh lebih menakutkan daripada amarahnya yang meledak-ledak. "Mobil itu sudah saya jual kembali. Kepada Risa. Dengan harga yang 3 kali lipat dari yang kalian jual kepada saya." Pengungkapan ini terasa seperti hantaman yang tak terduga. Mereka menjual mobil itu sekali, Risa membelinya kembali 3 kali lebih mahal. Dan itu berarti Bu Hana dan Pak Danu kini berutang 2 kali lipat harga mobil kepada Tuan Haris, selain denda yang harus mereka bayar. "Kenapa? Kenapa Risa melakukan itu?" bisik Bu Hana, air matanya mulai menetes. Tuan Haris menghela napas. "Risa melakukan itu untuk melindungi lisensi bisnisnya yang ada di dalam mobil itu. Dia tidak mau mobil itu jatuh ke tangan orang yang tidak ia percayai. Saya memutuskan menjualnya kembali kepada Risa, karena setelah saya lihat dokumen yang dia kirim, kerugian saya akan jauh lebih besar jika mobil itu terus terikat pada saya tanpa verifikasi Risa. Jadi, saya mengambil pilihan teraman, menjualnya kembali ke pemilik aslinya, Nyonya Risa, dan menarik keuntungan yang lumayan dari transaksi ini." Tuan Haris melanjutkan, kata-katanya penuh penekanan. "Dan sekarang, Bu Hana, Bapak Danu,
Karena transaksi penjualan yang kalian lakukan sudah sah di mata hukum, tetapi status kepemilikan mobil sudah kembali ke Nyonya Risa, dana yang kalian gunakan untuk liburan Adelia itu, yang kalian dapatkan dari saya, adalah dana yang harus kalian kembalikan secepatnya. Semua uang itu, ditambah denda keterlambatan dan biaya administrasi. Saya tidak akan menuntut Anda atas pelanggaran kontrak besar Nyonya Risa, tetapi saya akan menuntut Anda atas penggelapan dana penjualan jika uang saya tidak kembali dalam waktu 24 jam. Disinilah kartu truf Risa benar-benar dimainkan. Risa tidak hanya membuat mereka berurusan dengan ancaman tuntutan perusahaan besar, yang mungkin bisa dimaafkan karena ikatan keluarga, tetapi Risa membuat mereka berhadapan langsung dengan Tuan Haris, pengusaha yang tidak punya ikatan emosional, yang hanya menuntut uangnya kembali, ditambah bunga dan denda. Masalah yang tadinya pelik menjadi masalah yang sederhana dan mendesak. Uang tunai harus segera tersedia, atau tuntutan pidana akan dimulai. Bu Hana dan Pak Danu tahu, uang yang mereka gunakan untuk Adelia itu sudah habis. Uang itu sudah dihabiskan untuk penerbangan kelas 1, hotel mewah, dan tas-tas desainer. Mereka tidak punya waktu 24 jam untuk mendapatkan kembali uang sebanyak itu. Tuan Haris, tolong berikan kami waktu. Adelia sedang di London, uangnya ada padanya. Kami akan memintanya mengirimkan. Bu Hana memohon, suaranya tercekat. Itu bukan urusan saya, Bu Hana. Saya berbisnis dengan Anda. Saya menuntut Anda. Saya menunggu uang saya kembali ke rekening saya, paling lambat besok pagi. Jika tidak, pengacara saya akan bertindak. Potong Tuan Haris dengan dingin sebelum menutup telepon. Bu Hana dan Pak Danu kini dilanda kepanikan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi takut pada amarah Risa, tetapi takut pada ancaman nyata yang datang dari pihak ketiga. Mereka segera menelepon Adelia di London, mencoba menjelaskan situasi yang mengerikan ini. Adelia, yang sedang menikmati pesta sampanye mahal, terkejut mendengar tuntutan orang tuanya. Ia menolak keras untuk mentransfer uang itu kembali. Aku tidak bisa, Ibu. Uang ini untuk gaya hidupku di sini. Aku tidak mau pulang sekarang. Ibu dan ayah kan punya banyak aset. Jual saja rumah atau perhiasan ibu. Aku tidak mau tahu, uangku aman di sini. Seru Adelia dari London, menunjukkan betapa egoisnya ia, bahkan di tengah bencana yang mengancam orang tuanya. Adelia sama sekali tidak peduli, yang ia tahu hanya dirinya yang harus selamat. Bu Hana dan Pak Danu kini menyadari, pengorbanan yang mereka banggakan demi putri kecil kami, itu, sama sekali tidak dihargai, dan justru membawa mereka pada kehancuran. Mereka telah menciptakan kehancuran mereka sendiri, dan Risa hanya menunggu di kejauhan, memegang semua kendali. Malam itu, Bu Hana dan Pak Danu mulai mencari nomor Risa lagi, tetapi kali ini, tujuannya bukan menuntut tanda tangan, melainkan sujud memohon ampunan. Kepanikan telah mencapai puncaknya di rumah Bu Hana dan Pak Danu. Batas waktu 24 jam yang diberikan Tuan Haris terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran total. Mereka mencoba menjual perhiasan dan beberapa aset kecil, tetapi nilai yang didapatkan jauh dari cukup untuk menutupi utang kepada Tuan Haris, apalagi jika ditambahkan dengan denda dan biaya administrasi. Semua aset besar, termasuk rumah, memerlukan waktu penjualan yang lama, sementara tuntutan pidana atas penggelapan dana Tuan Haris sudah di depan mata. Bu Hana dan Pak Danu kini menyadari betapa parah kesalahan mereka. Mereka bukan hanya melukai hati Risa, tetapi mereka telah menghancurkan fondasi finansial mereka sendiri, demi memuaskan keegoisan Adelia. Keputusan Adelia untuk menolak mengembalikan uang dari London terasa, seperti pengkhianatan terakhir yang menampar kesadaran mereka. Putri yang mereka bela mati-matian, kini menjadi tembok penghalang bagi keselamatan mereka. Dalam keputusasaan, Bu Hana akhirnya merendahkan diri. Ia menelepon Risa, berulang kali, hingga Risa akhirnya mengangkatnya. Suara Bu Hana tidak lagi sombong, melainkan dipenuhi tangisan dan permohonan yang tulus. Risa, nak, tolong. Ibu mohon. Tuan Haris mengancam akan menuntut kami pidana. Kami tidak punya waktu 24 jam untuk mengembalikan uangnya. Adelia tidak mau membantu. Ibu mohon, kamu bantu kami. Kamu kan sudah mendapatkan mobilmu kembali, Risa. Kamu sudah menang, rintih Bu Hana di telepon. Risa mendengarkan semua itu dari seberang sambungan, suaranya tetap tenang dan dingin. Ia membiarkan Bu Hana mengeluarkan semua rasa takut dan penyesalannya,
membiarkan ibunya mengakui bahwa Adelia adalah sumber masalah dan bukan solusi. Aku sudah mendapatkan mobilku kembali, Bu, jawab Risa. Tapi uang itu bukan hanya milik Tuan Haris. Itu adalah kompensasi atas kerugian yang aku derita karena kalian merusak kontrak lisensiku. Dan kalian melanggar kepercayaan, Bu. Kepercayaan itu lebih mahal dari mobilku. Kami tahu, Nak. Kami sangat menyesal. Kami akan melakukan apa saja. Tangis Pak Danu, mengambil alih telepon. Melakukan apa saja? Ulang Risa. Baiklah. Aku akan membatalkan tuntutan dari Tuan Haris, dengan satu syarat. Kalian harus mengumumkan ke publik bahwa kalian telah menjual asetku tanpa izin, dan bahwa kalian tidak akan lagi mendapatkan dukungan finansial dariku, dan kalian harus memanggil Adelia pulang segera, dan membuatnya menghadapi kenyataan. Bu Hana dan Pak Danu setuju tanpa berpikir dua kali. Apapun asalkan tuntutan pidana itu dicabut. Risa kemudian melakukan intervensi, menelepon Tuan Haris dan menggunakan pengaruh bisnisnya untuk membatalkan tuntutan pidana, tetapi tetap menahan sejumlah uang sebagai ganti rugi, yang harus dibayar lunas oleh Bu Hana dan Pak Danu. Kekacauan finansial sudah dimulai. Untuk membayar ganti rugi yang tersisa kepada Tuan Haris, Bu Hana dan Pak Danu terpaksa menjual perhiasan mereka, dan mengambil pinjaman bank dengan menjaminkan rumah. Mereka kini hidup dalam ketakutan finansial, dan kebanggaan mereka telah hancur total. Di London, Adelia terkejut menerima panggilan video dari orang tuanya yang tampak sangat panik. Adelia, kamu harus pulang sekarang. Uang yang kamu gunakan itu harus segera dikembalikan. Seru Bu Hana dengan mata sembab. Pulang? Tidak mau. Aku baru di sini, Bu. Aku belum selesai traveling. Ibu jangan drama. Balas Adelia dengan nada tidak senang, masih dikelilingi barang-barang mewah. Uang itu sudah kami kembalikan. Adelia, kami jual semua perhiasan kami. Sekarang kamu harus pulang. Kamu harus menghadapi Risa. Gara-gara kamu, kami sekarang terlilit utang besar. Pak Danu berteriak, menunjukkan kemarahan yang selama ini ia tahan. Adelia, yang selalu dimanjakan, tidak pernah dibentak. Ia terdiam sejenak, wajahnya berubah bingung. Ia akhirnya menyadari bahwa bencana yang menimpa orang tuanya itu adalah nyata. Dengan berat hati dan rasa kesal, Adelia terpaksa membatalkan semua jadwal mewahnya dan kembali ke Jakarta dengan penerbangan ekonomi, tanpa kemewahan yang ia harapkan, membawa serta tas-tas mahal yang kini terasa seperti beban berat. Setibanya di Jakarta, Adelia disambut oleh rumah yang sunyi dan suasana yang mencekam. Ia melihat Bu Hana dan Pak Danu yang terlihat jauh lebih tua, dipenuhi kerutan khawatir dan mata yang bengkak. Adelia mencoba menyalahkan Risa, tetapi kali ini, Bu Hana dan Pak Danu sudah lelah berbohong. Jangan salahkan kakakmu, Adelia. Dia sudah menyelamatkan kita dari penjara. Kita yang salah. Kita yang serakah dan bodoh, kata Pak Danu dengan nada pasrah. Sekarang, kamu harus tinggal di rumah ini dan mencari pekerjaan yang serius. Kami tidak punya uang lagi untuk membiayai gaya hidup mewahmu. Adelia menangis histeris. Ia tidak percaya bahwa kehidupan mewah yang ia nikmati tiba-tiba berakhir. Ia mencoba menghubungi Risa, tetapi Risa tidak membalas. Adelia kemudian mencari Risa di kantornya, mencoba bernegosiasi. Saat Adelia bertemu Risa, Risa menyambutnya dengan sopan, tetapi profesional. Tidak ada lagi kehangatan kakak beradik. Aku tahu kamu marah, Kak. Tapi tolong, bisakah kamu belikan aku satu mobil lagi? Aku janji aku akan bekerja keras, pinta Adelia. Risa hanya tersenyum dingin. Aku sudah membelikan mobilku kembali, Delia. Dan aku sudah membayar semua hutang orang tua kita kepada Tuan Haris. Aku telah menyelesaikan masalah legal yang kalian ciptakan. Aku tidak berutang apa-apa lagi padamu, Delia. Mobil yang aku beli kembali itu adalah milikku sepenuhnya. Itu adalah simbol dari kemenanganku dan pelajaran untuk orang tua kita. Risa kemudian memberikan amplop kecil kepada Adelia. Isinya adalah surat-surat tagihan utang pinjaman bank yang harus ditanggung Bu Hana dan Pak Danu untuk menutupi sisa ganti rugi. Orang tua kita sekarang terlilit hutang pinjaman. Itu konsekuensi dari pengorbanan yang mereka lakukan demi kamu, kata Risa. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab. Kamu yang harus membantu mereka membayar hutang itu. Aku tidak akan membantu lagi.
Aku sudah menyelamatkan mereka dari penjara, sisanya adalah tanggung jawabmu sebagai putri kecil kami yang paling berharga. Adelia terdiam. Ia melihat tagihan utang yang besar itu dan menyadari bahwa ia tidak lagi bisa berlari. Risa telah membalas dendam dengan cerdas, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan keadilan yang menyakitkan. Risa membuat Adelia dan orang tuanya menghadapi konsekuensi nyata dari setiap pilihan buruk yang mereka buat. Kekacauan finansial sudah menjadi kenyataan, dan Adelia, si putri manja, harus kembali dari London untuk menjadi bagian dari kekacauan itu. Hari-hari berlalu di rumah Bu Hana dan Pak Danu, dengan diselimuti aura penyesalan dan keputusasaan finansial. Adelia, yang terpaksa kembali dari London, kini hidup dalam suasana yang ia benci. Ia tidak bisa lagi berbelanja, tidak bisa hangout di kafe mahal, dan bahkan harus mencari pekerjaan kasar untuk membantu melunasi pinjaman bank yang diambil orang tuanya. Kehidupannya yang tadinya penuh kilauan kini redup total. Ia menyalahkan Risa, ia menyalahkan takdir, tetapi ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Bu Hana dan Pak Danu, di sisi lain, mulai tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Kebanggaan mereka telah hilang digantikan oleh ketakutan akan penyitaan. Mereka seringkali bertengkar, saling menyalahkan atas ide menjual mobil Risa. Dalam pertengkaran itu, seringkali nama Risa disebut, bukan sebagai target amarah, melainkan sebagai juru selamat yang kini telah menarik tangannya. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di meja makan yang sunyi, meja yang dulunya menjadi saksi perayaan palsu mereka, Pak Danu memutuskan sudah waktunya untuk pengakuan jujur, pengakuan yang harus didengar Adelia. Adelia, kamu harus tahu kebenarannya, ujar Pak Danu, suaranya parau. Kamu terus menyalahkan kakakmu. Tapi kamu harus tahu, kakakmu sudah sangat baik pada kita selama ini. Justru kitalah yang jahat. Adelia mencibir. Jahat bagaimana? Kak Risa kan yang membuat kita semua susah. Ayah, dia menuntut kita seolah kita ini penipu. Bu Hana, yang biasanya akan membela Adelia, kini hanya diam. Ia menundukkan kepala. Ia tahu Pak Danu benar. Pak Danu menarik napas panjang dan mulai membongkar semua kebohongan yang selama ini mereka pupuk. Ia menceritakan bagaimana Risa diam-diam selalu mengirimkan uang dalam jumlah besar, jauh lebih besar dari yang Bu Hana ketahui, untuk menutupi semua biaya hidup dan foya-foya Adelia. Semua liburanmu, Delia. Semua barang mewah yang kamu pamerkan. Bukan hanya dari hasil tabungan ayah dan ibu. Sebagian besar dari uang yang diam-diam Risa transfer ke rekening ibu. Risa tidak pernah meminta pengakuan, Risa hanya ingin kamu bahagia, jelas Pak Danu. Adelia terdiam, terkejut mendengar fakta bahwa kakaknya yang ia anggap egois ternyata adalah pahlawan keuangan mereka selama ini. Dan penjualan mobil itu, Delia, sambung Pak Danu, matanya berkaca-kaca. Bukan karena kami butuh uang mendadak. Ibu dan ayah menjualnya karena kami iri dan malu pada Risa. Ibu sering membandingkanmu dengan Risa. Ibu merasa kamu harus memiliki sesuatu yang lebih dari Risa. Saat kamu ingin liburan ke London, ibu melihat mobil itu, aset Risa, sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa membiayai kemewahanmu tanpa campur tangan Risa. Bu Hana, mendengar pengakuan suaminya, akhirnya pecah tangisnya. Iya, nak, ibu dan ayah serakah. Kami menuduh Risa pelit, padahal kami yang terus-terusan menguras hartanya. Dan yang paling buruk, saat Risa pulang dan kami ketahuan, ibu menggunakanmu sebagai perisai. Ibu bilang, berkat mobilmu, putri kecil kami bisa menikmati perjalanan impiannya, hanya untuk membuat Risa merasa bersalah dan menandatangani dokumen itu. Pengakuan demi pengakuan ini menghantam Adelia seperti ombak besar. Selama ini ia hidup dalam gelembung kebohongan yang diciptakan orang tuanya, dan ia menikmatinya. Ia selalu menganggap Risa sebagai saingan, padahal Risa adalah penolongnya yang tak terlihat. Ia menyadari, liburannya ke London itu adalah lambang dari keegoisan kolektif mereka. Adelia, untuk pertama kalinya, merasakan penyesalan yang tulus. Ia melihat foto Risa yang tergantung di dinding, wajah Risa yang selalu tampak sabar dan bekerja keras. Jadi, Kak Risa menjual mobilnya kembali 3 kali lebih mahal, lalu membayar ganti rugi Tuan Haris, dan sekarang dia membiarkan kita menanggung utang pinjaman ini, hanya agar kita sadar, tanya Adelia lirih. Pak Danu mengangguk. Risa tidak ingin kita di penjara,
Nak. Dia hanya ingin kita membayar konsekuensi yang nyata. Risa ingin kita sadar bahwa aset berharga itu bukan hanya soal materi, tapi soal kepercayaan dan integritas. Malam itu, Adelia dan orang tuanya menangis bersama. Mereka tidak lagi menangisi utang, tetapi menangisi betapa jahat dan bodohnya mereka kepada Risa. Mereka menyadari bahwa Risa, yang mereka anggap keras kepala, justru adalah anggota keluarga yang paling waras dan paling menyayangi mereka, meskipun dengan cara yang keras. Bu Hana kemudian melakukan tindakan yang tidak pernah ia lakukan. Ia menghubungi Risa lagi, tetapi kali ini, ia tidak meminta uang. Risa, nak, ibu. Ibu tidak tahu harus bilang apa. Kami sudah menceritakan semuanya kepada Adelia. Kami sudah sadar. Ibu tidak akan meminta bantuanmu lagi. Ibu hanya ingin bilang, mobil yang kami jual itu, kami tidak tahu kalau mobil itu adalah mobil hadiah yang kamu siapkan untuk ulang tahun pernikahan kami tahun depan. Bu Hana tersendat, tangisnya kembali pecah. Risa di seberang telepon terdiam sesaat. Ternyata, Bu Hana dan Pak Danu masih memiliki satu rahasia yang Risa belum bongkar. Dari mana ibu tahu itu mobil hadiah? Tanya Risa, suaranya sedikit melunak. Kami menemukan faktur pembelian plat nomor khusus di laci meja kerjamu. Plat nomor yang bertuliskan tanggal pernikahan kami, jawab Pak Danu, mengambil alih telepon. Kami menjual hadiahmu, Risa. Kami menjual pengorbanan terindahmu demi liburan Adelia. Kami benar-benar orang tua yang buruk. Risa menutup matanya. Pengungkapan ini adalah sentuhan terakhir yang menyempurnakan rasa sakitnya. Mobil itu, yang ia beli dengan segala kerahasiaan dan kontrak, ternyata adalah pengorbanan emosional terbesarnya untuk orang tua yang selalu meremehkannya. Di saat itulah, Risa akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri drama ini dan memberikan penutup yang tegas. Risa tahu, pengakuan dan penyesalan tulus dari orang tuanya adalah kemenangan sejatinya. Setelah pengakuan yang menghancurkan dan air mata tulus dari Bu Hana dan Pak Danu, serta kesadaran Adelia, Risa akhirnya bersedia kembali menemui keluarganya. Ia memilih untuk bertemu di kantor hukumnya, bukan di rumah, untuk menegaskan bahwa hubungannya kini harus dibangun di atas dasar yang baru, integritas dan batas-batas profesional yang jelas. Bu Hana, Pak Danu, dan Adelia datang dengan pakaian sederhana. Wajah mereka tampak letih tetapi mata mereka menunjukkan kejujuran yang belum pernah Risa lihat sebelumnya. Mereka tidak datang untuk meminta uang, mereka datang untuk menerima hukuman. Risa duduk di kursinya, di hadapan mereka. Di meja itu, tidak ada lagi dokumen tuntutan, tetapi ada selembar surat pernyataan dan sebuah buku tabungan. Aku sudah mendengar pengakuan kalian. Risa memulai, suaranya tenang dan tegas. Aku menghargai kejujuran itu, terutama tentang mobil yang ternyata adalah hadiah ulang tahun pernikahan kalian. Itu menunjukkan kalian akhirnya mengerti bahwa yang aku perjuangkan bukan hanya materi, tetapi nilai dan pengorbanan. Risa kemudian menjelaskan langkah terakhirnya. Aku memutuskan untuk tidak menyita rumah kalian. Aku sudah melunasi semua pinjaman bank yang kalian ambil untuk menutupi hutang kepada Tuan Haris. Totalnya sudah lunas, kata Risa. Bu Hana dan Pak Danu terkejut. Mereka tidak menyangka Risa akan melakukan ini setelah semua yang mereka lakukan. Tapi Risa, kamu sudah bilang kamu tidak akan membantu kami lagi. Kenapa? Tanya Pak Danu. Bingung. Risa tersenyum kecil. Aku tidak membantu kalian secara finansial, Ayah. Aku hanya membersihkan kekacauan legal yang kalian buat. Aku tidak mau ayah dan ibu menjadi napi pinjaman bank. Aku ingin kalian berdiri di atas kaki sendiri. Pelunasan ini adalah tindakan penutup buku antara kita. Aku telah membersihkan utang lama, tetapi ini bukan awal untuk utang baru. Risa menyerahkan buku tabungan kepada Bu Hana dan Pak Danu. Di dalamnya ada sedikit dana darurat. Cukup untuk 6 bulan, bukan untuk gaya hidup mewah, tetapi untuk biaya hidup sederhana. Setelah itu, kalian harus mandiri. Tidak ada lagi transferan, tidak ada lagi bantuan mendadak. Kalian harus hidup sesuai kemampuan kalian dan belajar menghargai kerja keras. Risa beralih menatap Adelia. Adelia, kamu harus mengembalikan semua barang mewah yang kamu beli di London. Jual semuanya. Uang hasil penjualan itu kamu gunakan untuk membayar biaya hidupmu sendiri dan biaya kursus keterampilan. Mulai sekarang, gaya hidup mewah itu harus kamu ciptakan sendiri,
bukan dari hasil mencuri milik orang lain. Adelia mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Ia tidak lagi menolak. Ia menerima hukuman itu dengan lapang dada. Risa kemudian memberikan surat pernyataan. Isinya adalah surat persetujuan bahwa mobil Victoria telah didonasikan oleh Risa kepada sebuah yayasan pendidikan teknik yang menggunakannya sebagai laboratorium berjalan untuk inovasi teknologi otomotif. Mobil yang menjadi sumber bencana itu kini diubah menjadi sumber manfaat yang besar bagi banyak orang. Mobil yang kalian jual demi kesenangan sesaat, ujar Risa, kini akan menjadi kunci bagi masa depan ratusan anak muda. Itu adalah takdir sejati dari Victoria. Dengan penyelesaian ini, Risa telah menutup semua pintu konflik lama. Ia memulihkan asetnya, melindungi bisnisnya, dan yang terpenting, ia memberi orang tuanya dan Adelia kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan nol. Keluarga itu berdiri. Buhana berjalan ke arah Risa, bukan untuk memeluk, tetapi untuk memegang tangan Risa. Terima kasih, Nak. Kamu sudah menjadi guru terhebat kami. Kami akan belajar untuk hidup mandiri, tanpa mengandalkanmu. Kami janji, ujar Buhana tulus. Risa mengangguk. Ia tahu, ketenangan sejatinya telah tiba. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan kekayaannya. Ia tidak perlu lagi cemas akan pengkhianatan. Ia telah menarik garis batas yang jelas dan membuka pintu yang baru bagi dirinya dan keluarganya. Pintu menuju hubungan yang jujur, meskipun tanpa kemewahan yang dulu mereka harapkan. Risa kini benar-benar bebas. Dan mobil impiannya telah menyelesaikan misinya sebagai bom waktu kebenaran. Risa kembali ke pekerjaannya, membangun kerajaannya yang terikat pada integritas dan kejujuran. Sementara di rumah, Buhana dan Pak Danu mulai mencari pekerjaan baru, dan Adelia menjual tas-tas desainer mahalnya satu persatu, menggunakan uang itu untuk kursus pemrograman. Mereka tidak lagi kaya, tetapi mereka lebih bahagia dan jauh lebih jujur. Ketenangan sejati akhirnya mereka temukan, bukan dari harta Risa, melainkan dari kerja keras dan kesadaran diri. Pengorbanan yang tulus tidak akan pernah diminta, dan kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas pengkhianatan. Integritas dan kepercayaan adalah aset paling berharga yang tak bisa dijual belikan.